Karena begini, KNPI kan organisasi pemuda yang perannya itu dua, sebagai mitra strategis dan mitra kritisnya pemerintah. Ya. Jadi selain strategis, kita juga mesti kritis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Yasyar di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Saya rasa salah satu pemuda hebat dari Kota Padang, yaitu Bang Febri Yandi. Selamat datang Bang. Baik, terima kasih. Bang Yandi ini merupakan ketua karateker KNPI Kota Padang. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Bung Ajis. Wah, Yasir Bang. Bung Yasir, maaf ya, siap. Setelah isu-isu demo-demo kemarin, apakah Abang masih dalam keadaan sehat? Secara fisik saya sehat. Secara fisik sehat-sehat saja. Iya. Tapi secara apa Bang? Ya, karena begini, sebagai pemuda, tentu hal pertama yang kita miliki adalah keresahan. Keresahan. Karena kalau tidak resah berarti artinya jiwa muda kita sudah mulai tergerus gitu ya. Artinya sampai persoalan ini selesai, kami tentu sebagai pemuda akan tetap resah. Ini adalah persoalan yang saya pikir tidak main-main karena bersangkutan dengan nasib 1.228 orang. Nah, kalau kita asumsikan saja setiap orang punya tanggungan 2 orang, berarti ada 3.600 sekian orang ya. Lumayan juga Bang ya. Ada 3.600 lebih orang yang hari ini nasib mereka terkatung-katung karena memang Pemko Padang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu mungkin barangkali keresahan kita sampai hari ini dan itu cukup membuat jiwa saya tidak sehat. Waduh. Iya. Bang, kemarin itu teman-teman dari KNPI Kota Padang juga melakukan aksi di Pemko Padang itu mengenai honorer yang lulus passing grade akan tetapi tidak diinput data beliau. Nah, itu dari Abang sendiri nih, dari data yang Abang dapatkan sendiri itu bagaimana? Kenapa itu bisa terjadi? Poin pentingnya adalah ini kelalaian. Nah, kalau misalnya ada kata yang lebih mendeskripsikan daripada kelalaian, saya akan gunakan itu. Karena begini, Menpan RB itu katanya sudah berkali-kali menghubungi Pemko Padang untuk segera memasukkan formasi dari guru honorer ini. Guru honorer ini mereka sudah lulus passing grade, tinggal diinputkan data mereka supaya mereka jadi guru P3K. Tapi tidak dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Nah, itu data yang kami peroleh gitu ya. Nah, bersoalan apa? Soal aksi tadi ya. Aksi. Kami sebetulnya bukan aksi unjuk rasa. Ya. Tapi lebih kepada kita pengen lihat dulu nih gimana respon publik. Iya. Respon publik dengan kita adakan semacam kegiatan malam. Itu sebetulnya tidak direncanakan. Memang spontanitas ketika itu dari adik-adik dari BEM juga ternyata mereka punya keresahan yang sama. Kemudian kita coba duduk malam itu kira-kira dalam waktu dekat apa yang bisa kita lakukan. Karena memang belakangan sedang ribut tentang isu kenaikan harga BBM ya. Nah, kalau kita adakan aksi, kira-kira aksi kita ini akan menutup isu BBM atau mungkin barangkali tertutup oleh isu BBM. Nah, kan itu soalannya. Iya, makanya dilakukan sebuah kegiatan yang saya pikir itu spontanitas saja dari kawan-kawan ketika itu. Sebar spanduk, kemudian ternyata paginya Pemko Padang justru malah siap-siap gitu kan. Padahal kami tidak memasukkan surat apa-apa ke kepolisian. Nah, karena tentu kami paham juga kalau mau adakan unjuk rasa mesti ada surat izin keramaian dulu gitu, supaya ada yang mengamankan gitu. Tapi kami tidak masukkan surat apa-apa. Memang malam itu spontanitas dari kawan-kawan aja. Bang, itu awalnya isu itu berkembang, itu emang dicari oleh teman-teman atau ada pihak lain yang memberikan informasi terkait itu? Karena ini keresahan bersama ya. Ya, secara pribadi sebagai mahasiswa itu resah juga nih kalau memang itu udah lulus passing grade, data nggak diinput, itu sangat banyak dirugikan. Bukan hanya dari keluarga tapi secara mental dari guru honorer itu juga kecewa. Nah, itu yang kita takutkan. Itu dari mana sumbernya itu Bang? Jadi gini, saya tidak kenal satupun dengan guru-guru itu. Dari 1.228 itu satupun saya tidak kenal. Tapi begini, ini kan nasib 1.228 orang. Bukan persoalan 3 atau 5 orang saja di Kota Padang. Artinya hal-hal yang seperti ini
tentu akan cepat beredar di publik. Iya. Bahkan dari WhatsApp grup saya pernah terima isunya itu ada beberapa poin ketika itu yang berkaitan dengan guru honorer ini. Tapi dalam WhatsApp grup ya tentu saya sekedar baca saja. Nah, barulah kemarin setelah kami kemarin itu sempat diundang dalam rapat paripurna DPRD. Kebetulan bertemu oleh bapak-bapak ibu guru yang ketika itu mewakili daripada guru yang lulus passing grade ini. Bertemu di sana, cerita-cerita, mereka ceritakan permasalahannya seperti apa. Barulah kemudian kami dari KNPI tentukan sikap. Karena begini, KNPI kan organisasi pemuda yang perannya itu dua, sebagai mitra strategis dan mitra kritisnya pemerintah. Yeah. Jadi selain strategis, kita juga mesti kritis. Karena ini bicara pemuda loh. Iya, betul. Ya. Nah, makanya karena ada persoalan ini kita coba mainkan peran itu. Artinya kita coba isi ruang-ruang yang saya pikir belum diisi oleh siapapun. Karena kasihan juga kalau kita biarkan guru-guru itu berunjuk rasa, siapa yang ngajar di sekolah, ya kan? Iya, dan kasihan juga ketika yang mereka perjuangkan kita tidak ikut memperjuangkan bersama. Karena guru ini benteng terakhir negeri ini guru loh. Iya, betul. Iya kan? Bayangkan kalau misalnya guru-guru itu mereka tidak tenang jiwanya ketika ngajar kan? Iya. Iya kan? Bayangkan misalnya kalau ada guru hari ini ketika ngajar di sekolah, begitu jam pelajaran bunyi, mereka pikir mau makan apa sih hari ini di rumah. Iya kan? Nah, hal seperti ini tentu kita mesti perjuangkan. Saya pikir siapapun di Kota Padang ini kita mesti wajib melek dan prihatin dengan hal yang seperti ini gitu ya. Karena bagaimanapun nasib anak-anak kita, generasi muda yang hari ini sekolah, ya masa depan mereka itu ada di tangan guru-gurunya. Ya, sesuai dengan amanah undang-undang ya, yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar. Nah, orang-orang yang hari ini berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi hak mereka tidak diberikan. Ya. Atau setidaknya apa yang mereka usahakan itu malah disia-siakan oleh Pemko Padang. Atau diganti sama kolega. Maksudnya gimana? Mana tahu kan? Ya kita kan nggak tahu Bang. Oh gitu. Oh siap. Ya, mana tahu ada yang menggantikan. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya. Nah, itu yang kita resahkan sebetulnya, dan saya pikir semua kita wajib resah karena walau bagaimanapun kita kan juga berasal dari guru. Ya. Kita nggak bisa baca tulis loh kalau nggak ada guru-guru. Nah, ini yang mesti kita resahkan bersama, mesti kita perjuangkan bersama. Intinya kita tidak ingin guru-guru itu maju sendiri gitu loh. Mesti ada yang kekuatan lain yang selalu backup dan kontrol bagaimana jalannya pemenuhan hak-hak mereka ini. Oke. Gitu. Tapi yang saya lihat pada saat ini Bang, ya, itu masih digerakkan oleh abang-abang teman-teman dari KNPI. Lalu bagaimana dengan ada ormas, ada mahasiswa, ada banyak anak sekolah yang harusnya dia bisa ikut serta menyuarakan dengan tulisan, dengan karya ini segala macam. Apakah hanya KNPI untuk saat sekarang ini atau bagaimana? Saya pikir yang resah semuanya. Semuanya. Iya. Oh. Hanya saja tentu kita mesti saya pikir setiap orang berhak menyuarakan ini. Ya, karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini keresahan bersama. Keresahan bersama. Ya. Kalaupun hari ini memang baru KNPI yang muncul, saya pikir ini harus jadi efek snowball. Dimulai dari sekarang dulu, kemudian nanti ada ormas lain yang coba gerakkan juga, ada kelompok lain yang coba giring juga. Yang cuman pada poinnya begini, saya tidak ingin bahwa setiap isu yang kita perjuangkan itu ditarik-tarik ke persoalan yang saya pikir remeh-temeh. Ya, karena kemarin ada juga tuh yang narik-narik persoalan ini ke isu dinamika KNPI. Oh. Iya, kan KNPI ada 2 sekarang di Kota Padang gitu kan. Nah, sebetulnya saya gak kecewa juga kok. Kenapa sih ada pemuda Kota Padang? Kita nggak tahu ya apakah dia memang pemuda Kota Padang atau tidak gitu ya. Yang coba menggerus isu ini gitu loh. Padahal kan kita tidak persoalkan ini KNPI mana, KNPI A, KNPI B, KNPI C. Yang penting ini keresahan bersama dan harus kita perjuangkan selaku pemuda gitu loh. Mungkin itu saja mungkin barangkali ya. Kalau yang lain saya tetap mengundang sih teman-teman untuk mari kita sama-sama rapatkan barisan,
kita bareng-bareng kawal isu ini supaya ini jangan sampai begitu didiamkan lama-lama lupa. Ya. Didiamkan lama-lama lupa, sehingga guru yang hari ini nasibnya terkatung-katung itu malah kita biarkan begitu saja. Ya kan? Nah, apalagi dengan keadaan Pemko hari ini, saya kaget juga ketika ada pernyataan dari Sekda Kota Padang yang menyayangkan Sekda aksi. baru? Iya, Sekda Kota baru. Padang menyayangkan aksi guru-guru. Nah, waduh, saya nggak tahu ngomong-ngomong apa ini kalau yang begini. Aduh. Jadi apa statement beliau? Intinya beliau menyayangkan ada aksi yang dilakukan oleh guru-guru. Ya mungkin Bapak ini mungkin nggak pernah jadi guru ya. Atau nggak pernah diajar oleh guru? Pernah, yakin. Saya nggak mungkin. Siapa yang ngajarkan tulis baca? Ya, pasti pernah. Ya cuman kita khawatir memang dengan pernyataan yang seperti itu seolah-olah Pemko Padang sudah tidak mampu, ya tidak mau pula dikritisi, kan gitu. Makanya kita coba berupaya semaksimal mungkin bagaimana isu ini benar-benar selesai, persoalan ini benar-benar diselesaikan dengan baik. Ya artinya ada win-win solution lah antara guru dan kemudian juga pemerintahan Kota Padang lah. Ya memang kalau kita mau carikan solusinya, saya kalau jadi wali Kota Padang hari ini ya saya bingung juga mungkin barangkali solusinya apalagi gitu. Karena ini kan kebijakan dari Menpan. Ya kan? Sudah Menpan RB yang tutup ini loh. Ya mau apa lagi gitu kan? Tapi tetap pada dasarnya tentu sebagai pemuda kita harus tentukan keberpihakan kita. Kita berpihak kepada pemegang kekuasaan yang memang sudah terbukti lalai nih, atau kita mau berpihak kepada orang-orang yang hari ini nasibnya terabaikan oleh pemerintahan. Gitu aja mungkin barangkali. Pasca aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari KNPI kemarin, apakah sudah bertemu dengan pihak berwenang untuk bicarakan hal-hal ini? Belum. Sama sekali belum. Berarti masih belum ada hasil dong tentang bagaimana nasib 1228 honorer ini. Kalau ke kaminya belum ada pertemuan apa-apa. Tapi begini menariknya, setelah malam itu kawan-kawan melakukan aksi sebar spanduk, siangnya itu guru-guru itu dikumpulkan. Ada beberapa orang petinggi-petinggi dari forum guru lulus passing grade ini, mereka dikumpulkan disuruh membuat pernyataan. Nanti kalau kawan-kawan DKTV mau, nanti saya bagikan ada filenya itu, ada surat pernyataannya. Dan yang paling menarik di poin 4 itu. Saya lihat di poin 4 itu ada, intinya begini kurang lebih, pernyataannya itu di poin 4 bahwa mereka tidak akan melaksanakan kegiatan yang sifatnya merugikan pribadi maupun kelompok yang akan mengganggu proses pengajuan kembali guru-guru yang lulus passing grade ini menjadi guru P3K. Ada di sana proses mengganggu, ya kan? Saya memandang, loh ini kok kayak seolah-olah kita dibatasi untuk tidak mengkritisi mereka. Kenapa begitu? Karena jangan-jangan begitu mahasiswa aksi, ya kan? Aksi itu akan dikatakan mengganggu jalannya proses pengajuan kembali ini. Ini yang dikumpulin guru yang nggak lulus? Iya. Oh, guru yang lulus. Guru ada namanya itu, ada Forum Guru Lulus Passing Grade Kota Padang. Nah, mereka dikumpulkan suruh bikin pernyataan dan juga ada videonya. Video bahwa mereka tidak pernah menghubungi KNPI. Ya benar, memang saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun dari guru-guru itu. Dan ini memang murni dari keresahan kita. Saya pikir ini tidak ada unsur politiknya sama sekali lah. Ini berbicara tentang pendidikan. Benar. Ini bicara nasib masa depan dari anak-anak yang mereka hari ini didik gitu. Kan tadi saya sudah katakan, gimana mungkin kita mau fokus ngajar kalau begitu bel bunyi kita mikir nanti di rumah mau masak apa? Ya kan? Lalu guru-guru yang nggak lulus nih P3K itu sekarang jadi apa? Tetap jadi guru? Iya, mereka tetap jadi guru honorer. Tapi tidak diangkat di P3K? Tidak diangkat. Wow. Janjinya kan di 2023. Oh, ada janji. Ada dari janji Pemko Padang bersama guru-guru itu.
di tahun depan akan mereka prioritaskan. Nah, gini bahasanya, mereka prioritaskan guru-guru yang hari ini lulus passing grade, mereka prioritaskan untuk jadi guru P3K di 2023. Nah, gimana ya sama dan Waduh. Ini berat. berat, memang berat. Pertama tentu akan mengurus kuota yang ada, kalaupun memang akan diangkat tahun depan. Iya. Dan kemudian yang kedua poinnya adalah seberapa kuat wali kota Padang hari ini menjamin itu. Sedangkan untuk menyelesaikan persoalan yang di depan matanya saja hari ini tidak mampu gitu loh. Ini mau jamin untuk tahun depan pula kan? Kalau dilihat dari jumlah nih Bang ya, jumlah 1128. Ini kelalaian kah atau kesengajaan? Saya ingin berbaik sangka bahwa ini memang murni kelalaian. Ya. Karena tidak mungkin disengaja lah. Karena kalau hal seperti ini mau disengaja, saya pikir butuh kepribadian yang sangat bejat untuk menyengaja ini. Gitu. Tapi saya yakin tidak disengaja. Ini memang murni kelalaian. Harapan dari KNP sekarang, kalau kita bersuara, kalau untuk dibuka ini udah ditutup oleh Menpan. Iya. Menpan RB udah nutup. Lalu harapan dari teman-teman dari KNPI, khususnya Kota Padang ya, walaupun ini kerasan bersama, tapi yang melakukan pertama adalah KNPI, dan mudah-mudahan nanti akan ada kelompok-kelompok lain yang menyuarakan ini. Ya. Saya berharapnya gini, kita sayang dengan Kota Padang ini gitu loh. Dan dengan Pak Wali Kota kita juga hargai bahwa dia tentu punya banyak kontribusi untuk Kota Padang ini gitu. Saya sarankan memang Pak Wali Kota rajin-rajin menemui para akademisi, ya kan? Saya pikir masih banyak akademisi di Kota Padang ini. Bayangkan misalnya betapa malunya mungkin jadi wali Kota Padang ketika kita tidak bisa ngurus bawahan kita, ya kan? Itu pertama. Kemudian yang kedua, dan kalau memang rasa-rasanya tidak fokus ya, tidak bisa fokus ngurus Kota Padang, ya Pak Henry mundur saja gitu dulu kan. Waduh, emangnya Pak Wali Kota sibuk apa nih? Sibuk apa Bang sampai kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Belakangan cuma peresmian aja. Peresmian, terima penghargaan, kan gitu-gitu aja. Ya kan. Nah mungkin yang lebih spesifik nih harapannya, hal-hal seperti ini tentu tidak terulang lagi. Iya. Nah kalaupun memang tahun depan masih ada kuota untuk pengangkatan guru P3K, harusnya didabelkan, ya kan, tanpa menggerus kuota untuk tahun depan yang sekarang diprioritaskan, yang tahun depan tidak menggerus kuotanya. Iya, pandai-pandai wali kota lah mau lobby Menpan RB segala macam. Bukankah itu akan merusak integritas seorang wali kota kalau? Lah kan sudah rusak. Aduh, ampun Pak Wali. Aduh. Oke Bang, oke. Itu harapan besar kita, dan ya sih mungkin ada Bang statement terakhir lah untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Padang, di Indonesia khususnya di Kota Padang. Oke. Statement terakhir. Pertama saya ingin katakan bahwa pemuda itu harapan terakhir loh. Ketika pemuda hari ini tidak hidup, maka 5 tahun 10 tahun yang akan datang bangsa ini mau jadi apa. Nah kemudian yang kedua, saya berharap juga Kota Padang ini buka lagi, pemuda-pemuda coba upayakan lagi kita bernarasi bersama, kita bergagasan bersama. Karena belakangan saya tidak ada lihat pemuda yang di Kota Padang ini itu punya narasi yang benar-benar untuk membangun Kota Padang ini seperti apa. Bahkan di KNP sendiri saya perhatikan sejak 2018 itu, semenjak 2019 ya, sejak KNPI yang dipimpin oleh Bung Megri itu saya nggak pernah nampak satupun masukan atau mungkin kritikan untuk pemerintah, nggak pernah ada. Dan kemudian untuk seluruh pemuda barangkali coba kita fokus dulu, satukan kekuatan, kemudian kita coba berpikir bersama, kita galang bersama kekuatan, ya barangkali kita bisa ciptakan hal-hal baru yang lebih kreatif, kemudian juga lebih inovatif gitu ya. Dan yang terpenting memang
pemuda jangan sampai jadi kacungnya pemerintah. Iya, tepuk tangan dong buat Bang Febriandi. Iya, siap. Oke, teman-teman sahabat Deka TV, mungkin itu sedikit perbincangan kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin Iya, share, siap. sampaikan, tanyakan Bang, cuman karena terkendala waktu, jadi kita sampai di sini dulu. Dan insya Allah kalau ada waktu lain nanti kita akan bahas lagi isu-isu terhangat Kota Padang Siap. bersama Bang Febriandi. Siap. Tepuk tangan dong Ya. untuk Bang Febriandi. Sukses selalu buat Deka TV. Oke, terima kasih makasih. Bang Febriandi. Oke teman-teman Deka TV, jangan lupa tetap saksikan Deka TV dengan program-program kesayangan teman-teman semua. Saya Muhammad Yasir sebagai host pada siang hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.